Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cerdas. Jadi saya di DPR sekarang di bawah pohon rindang DPR ya. Polda Metro Jaya bersama 3 orang berbahaya ini ya. Baik, sebelah kanan saya mantan pimpinan KPK yang paling ditakuti pada waktu itu karena serem soalnya. Besar tinggi orangnya ya. Asal Situmorang. Selamat siang. Berikutnya kawan saya ya, senior saya Medi Juniarto. Oke, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Berikutnya adalah dari sedulur Jokowi Korwil Sumatera, Lius Yagiat. Penting kita nanya sedulur Jokowi karena kita mau membahas soal mantan ketua Joman, Jokowi Mania, yaitu Immanuel Noel Ebenezer, atau dipanggil Noel. Kita tahu bahwa kemarin malam, Rabu malam ya, Noel di OTT. Ternyata sedikit sekali hartanya bro, cuman yang disita itu cuma 15 mobil, 7 motor saja. Motor gede ya. Ada Ducati kan. Ada mobil sport di situ. Luar biasa. Cuma uangnya tak tahu kita berapa jumlahnya. Dikit juga. Soalnya hati-hati nih, soal penyitaan uang ini kadang-kadang bisa memunculkan fitnah. Iya. Bisa memunculkan korupsi dalam penindakan korupsi. Ya mudah-mudahan tidak ditutup tuangkin lagi ya. Yang disita 1 triliun ternyata lebih dari 1 triliun, nggak tahu. Nah, jadi bro, kita di DPR ini ngobrol-ngobrol aja. Saya tidak kaget kalau orang seperti Noel itu di OTT. Nggak kaget. Kenapa? Saya merasa ya, walaupun mungkin saya subjektif, orang-orang yang membela penguasa dan kekuasaan itu biasanya ada maksudnya. Maksudnya adalah dia pengen akses atas kekuasaan. Dan kalau sudah akses atas kekuasaan, ekonomi kan biasanya kan Pamrih. Tapi kalau dia sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan, maka dia butuh bunker. Jadi Noel ini jangan-jangan berpikir dia, gue kan selain Jokowi mania juga Prabowo mania. Benar. Dan gue sekarang sudah jadi Gerindra. Betul. Gak mungkin lah kalau gue akan di OTT. Ternyata di OTT dengan 10 orang lainnya dan sekarang sudah bertambah jadi berapa? 14 kalau tidak salah. Komentar Bro Saud, nanti saya minta komentar sedulur Jokowi dan Bro Medi kalau mau berkomentar. Silakan. Ya, jadi kalau kita melihat background checknya yang bersangkutan kan memang dia sebenarnya punya passion anti korupsi yang bagus sebenarnya. Kalau ngelihat sebelum di OTT kan itu walaupun dari beberapa statement itu saya melihatnya itu ada bendera merah yang menurut saya itu kalau dari sisi intelijen itu detail ya. Ada untuk menggambar seseorang itu nggak mesti gambar yang utuh. Dari sambil minumnya boleh bro ya? Boleh. Kita buang mereknya Leni Minerali ini. Jangan ada promo di antara kita. Nah, jadi kalau kita lihat bendera merah yang saya katakan itu banyak poin-poin yang sebenarnya kalau orang-orang lain terkejut, ya tentu banyak orang yang mengikuti detail-detail yang bersangkutan yang nggak terkejut juga. Jadi artinya untuk menggambarkan secara utuh itu ada istilah teori small signal. Signal kecil aja itu sebenarnya bisa menggambarkan orang itu siapa sebenarnya. Walaupun beberapa hari ini kemudian beredarlah video yang diwawancarai oleh seseorang itu, yang dia bilang nyuri-nyuri dikit boleh lah katanya kan. Nah, itu kan yang sudah sebenarnya small signal yang menggambarkan dia sebenarnya. Jadi maksudnya gini loh. Kalau kita bicara korupsi kan tetap harus pakai definisi. Korupsi karena greedy, rakus, atau korupsi karena opportunity, karena kesempatan, atau karena memang kebutuhannya, ya kan. Kebutuhan itu tentu tidak ada batasnya juga. Baru lingkungannya. Jadi kalau untuk case ini ya bisa jadi juga kombinasi ke 4 hal tadi itu berlaku buat dia gitu. Menjadi persoalan kan kalau kita bicara dari disiplin ilmunya bro, dari administrasi negara kan Presiden udah kasih pesan berulang-ulang gitu. Itu yang selalu saya bilang, awas lo ya, gua kejar lo sampai ke ujung dunia gitu. Ke Antartika. Iya, omongan itu kan bukan buat kita bukan penyelenggara negara, kita bukan pengusaha juga, bukan berpotensi tukang sup. Omongan itu kan buat menterinya dia kan. Iya dong, buat timnya dia, buat gitu. menterinya dia dan sama pengusahanya. Iya, sama pengusaha semua lah yang kalau by definition indeks persepsi korupsi itu kan diakibatkan oleh 9 hal yang jelek gitu ya, diantaranya cara kita berdemokrasi dan seterusnya. Jadi maksud saya ini menteri juga nggak paham gitu. Tadi malam di salah satu stasiun TV saya melihat ini kan semua menteri punya wakil nih. Mereka udah melakukan check and balance nggak satu sama lain.
menterinya ini ngerti nggak mainan wakil-wakil ini kayak apa gitu kan. Nah itu yang saya bilang Prabowo harus sudah masuk ke detail-detail bagaimana mengatur menteri dan wakilnya ini saling check and balance satu sama lain. Ya kan, nggak ada yang tidak diketahui oleh menteri tentang perilaku seorang wakil menteri, ya kan? Karena kita bicara ke depan nih supaya nggak ada OTT berikutnya nih kan. Karena mimpinya Prabowo kan pertumbuhan ekonomi 8%, itu kan indeks persepsi korupsinya harus 60 di atas gitu. Nah jadi itu mimpi ya? Ya, itu bisa jadi KPI-nya dia, walaupun di dalam presiden yang mempunyai visi yang jelas tentang KPI indeks persepsi korupsi kan itu cuma SBY. Target dia waktu itu 2025 dia nyebut kalau bisa kita di atas 60. Nah, kita belum dengar ada Prabowo punya indeks persepsi berapa, tapi harapannya kalau bisa di atas 60, sekarang 37. Ya memang ini harus dibanyakin yang gini-gini nih, yang nakal-nakal harus pesan beliau kan udah jelas. Nggak peduli kok, partai gue juga udah kerjain kan, dia ngomong udah begitu kan. Jadi artinya itu pembelajaran buat kita, stop, berhenti korupsi sekarang juga, jangan nunggu sampai banyak, karena kemudian kalau KPK sudah mempunyai ilmu-ilmu tersembunyi tentang bagaimana melakukan OTT, itu kan tinggalnya dia hanya memilih target aja gitu. Sesulit apapun target dia udah tahu gitu. Jadi jangan pernah bicara saya bisa lari dari incerannya KPK, enggak. Karena semua laporan itu datang dari masyarakat. Jadi ya, artinya laporan dua bukti yang Bung Refli selalu bilang, dua bukti yang cukup itu sebenarnya tinggal milih-milih aja KPK itu. Jadi artinya Anda tetap waspada kalau Anda menteri, Anda pengusaha jangan menyuap dan seterusnya. Dan sekali lagi apa yang kita lihat kemudian nanti kita tunggu eksposnya hari ini apa sebenarnya yang dia lakukan. Karena kan bahasanya undang-undang itu berbuat tidak berbuat ya kan. Peranannya dia apa, kemudian siapa nanti pemain pembantu, siapa pemeran utama, siapa deder, intelektual deder dan seterusnya, nanti kita tunggu aja lah sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa Nunggal memang harus bertanggung jawab. Itu sementara bro. Oke, jadi kemarin itu ada teman ya bercerita kepada saya. Kebetulan dia mendengarkan Eben ini ya, menurut dia ya, ini kita azas peraduga pada salah ya. Mendengarkan ngomong di depan buruh yang sedang bergolak mau di PHK atau dirumahkan. Mau ngomong lah dia, tenang lah intinya, tenang, nanti saya akan bantu, saya akan usahakan macam-macam. Begitu ketemu manajemen, lain lagi dia ngomongnya. Tenang juga, nanti saya bantu juga. Oh, jadi abu-abu ya? Bukan abu-abu, dia terkesan ya, kalau ini persepsi saya. Dia memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan jabatan dia. Oh, public of interest. Ya, keuntungannya adalah ya mendamaikan pihak yang bergejolak, tetapi tentu dia akan bela dari sisi pengusaha untuk mendapatkan fee lah. Jadi bahasa yang didengar pada waktu itu akomodasi. Tapi bahasa di tempat lain uang. Jadi ada dua kegiatan yang bergolak. Itu ya? Sumber tertutup, sumber terbuka tuh. Sumber tertutup dari seseorang lain. Dari seseorang. Ya. Yang satu dia bercerita menyaksikan langsung. Dua percakapan tersebut karena dia memang ada kerjasama dengan manajemen, dan ketika ada demo buruhnya dan ada kehadiran Noel dia mendengarkan juga. Yang satunya dia mendengarkan dari temannya yang mengkonfirmasi, oh iya memang kelakuannya begitu. Nah selain itu kalau kita lihat misalnya ini sekarang kita cerita-cerita, saya termasuk orang yang selalu mengkritik relawan. Relawan itu namanya relawan, tidak boleh ada yang namanya vested interest. Benar. Tidak boleh punya kepentingan personal interest. Kalau sudah selesai, ya bubar relawan. Kan relawan hanya dibutuhkan untuk pemenangan saja. Untuk menjaga pemerintahan dan lain sebagainya, ya itu sudah ada badan-badannya sendiri. Justru relawan akan merusak tata kelola pemerintahan yang baik kalau tetap dipertahankan. Dan saya mengatakan, relawan yang dipertahankan saya curiga. Jangan-jangan ada maksud tertentu, yaitu menggunakan otoritas publik yang sudah didapatkan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan personal, kan begitu? Nah ternyata perilaku tersebut rasanya kayaknya terkonfirmasi itu, karena Jokowi katanya waktu Nol datang menasihati jangan korupsi. Kok ujuk-ujuk orang jangan korupsi itu piye? Ya kan? Berarti jangan-jangan dia udah tahu nih kelakuan orang ini sebelumnya ya kan? Karena itu dinasihati jangan korupsi. Kalau dia punya integritas dari dulu-dulu, kan nggak akan ada nasihat begitu jangan korupsi, ya kan? Ya kan? Biasanya orang menasihati sesuatu karena ada banyak small signal tadi. Iya, ada sinyalnya kan. Nah begitu. Jadi gimana menurut tambahan dari cerita ini? Sebentar lagi, Jumat sebentar lagi. Oke. Ya.
Silakan. Saya jadi ya? Iya. Bukan tadi relawan terus kaitan Kalau mau nyambung nggak apa-apa. Nah, di situ dulu nanti balik ke saya. Oke, silakan. Bro. Kan kalau di TV-TV kan kayak gitu kan supaya Iya benar. Tapi kita hostnya supaya hostnya nggak kalau udah datang dari jauh diundang gitu. Nggak terlalu protokoler ya. Ya, jangan di dalam, Bro. Nah, Kebetulan. Nah, kalau sambil perbaiki mic, saya ngejelasin bahwa jangan salah, masih banyak relawan yang bagus, Pak. Ya, begini kan. Bung Refli, Bung Saud, dan teman semua, buat wartawan juga. lihatnya ke sana, Pak. Lihat ke situ. Saya mantan relawan sedulur Jokowi, Ya. Korwil Jabodetabek. Ya, itu tentang Jokowi. Ya. Waktu capres. Sebelumnya juga dari kotak-kotak Jokowi Ahok. Sudah kita mendukung Jokowi Ahok. Nah, tentang event yang kita bicarakan ini, terus terang saya juga terkesima juga dengan penjelasannya tadi Bang Saud kita tentang peraturan di KPK ya. KPK itu runut ya peraturan. Tapi bagi saya yang aktivis ya, yang relawan, dulu kita ini bekerja keras, berkeringat-keringat, tanpa dukungan dari yang kita dukung. Artinya Jokowi tak pernah ngasih duit ke kita. Kita cari modal, cari donatur yang siap mendukung Jokowi. Itu loh. Jadi kita bekerja keras, ya, bekerja keras mendukung, memenangkan. Saya selama jadi Bapak 2019 atau 2014? dari 19 sedulur Jokowi, dari 2014 tadi periode pertama ya. Dari pertama. Jadi si Noel ini ya mungkin kita sama ya berjuang. Tapi begitu dia mendapat Kamera Mas, situ, Pak. Kameranya di situ. benar ya sama. Jadi kebetulan Bung Noel ini ya kan. Ini bapaknya ini. Kameranya numpang dia. Jadi kameranya itu. Jadi Bung Noel ini artinya kalau menurut saya haji mumpung. Mumpung ya dipakai jadi pejabat. Atau jangan-jangan ya lihat ya, saya bilang jangan-jangan kemungkinan ada instruksi atasan setor ke gue. Itu atasan Noel Prabowo dong. ya bisa jadi siapa saja pun atasan. Ya matahari kembar nih sekarang. Matahari kembar nih sekarang. Siapa bilang nggak matahari kembar? Nah ini saya berani bilang matahari kembar. Mungkin ya ada dua alternatif. Ada arahan setor. Ini pengalaman saya dulu ya, 83 saya pernah jadi dinas LAJR Sumatera Utara. Oh, Bapak dinas LAJR Sumatera Utara 83 saya siswa teladan. Ya, siswa teladan. Tapi gitu saya masuk bertugas, disuruh setor, Bro. Beli mobil patroli, beli dari duit sendiri, bikin posko-posko. Maksud Bapak sampai saat ini situasi itu ini saya ceritakan kemungkinan. Jadi saya merasa siswa teladan punya beban mental dan moral untuk perbaiki LAJR. Pada saat itu ya, 1983, zaman Orde Baru, saya laporin ke Sudomo, tunggu jembatan timbang. Karena apa? Karena setoran atasan. Sudomo apa waktu itu? Menteri Tenaga. Menko Polhukam. Oh, Menko. Oke, Menko Polhukam ya. Menko dia waktu itu Pangkop Kantip. Nah, 83. Jadi begini ya, maksud saya, mungkin jangan-jangan Noel ini juga ada setor lu ya, lu duduk di sini gitu loh. Gara-gara gue. Iya, gara-gara gue setor. Jadi ini atau satu gambaran ini saya lihat juga ya kawan-kawan saya yang relawan yang mumpung lagi duduk, mungkin bisa-bisa jadi masuk ke penjara semua. Itu menurut saya, karena sebagai relawan dulu kami bekerja keras tanpa ada bantuan. Waktu dulu Erick Thohir juga ketuanya kita nggak pernah dibagi kok, nggak pernah. Kita mencari teman-teman sendiri, kita bikin bendera, bikin kaos, bikin semua gara-gara teman-teman. Gitu berkuasa. Kalau saya tidak pernah mau cari kekuasaan di Republik ini. Nah, tapi mereka ini kemungkinan itu saya bilang jangan-jangan ada unsur setor ke gue. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Itu menurut saya. Setor. Yuk. Bro Medi, Saya sementara masih ada puasa 1 minggu lagi. Puasa komentar. Masih ada puasa komentar ya, bagus. Puasa komentar saya. Nggak bisa Pak, soalnya udah tanda tangan tadi. Bukan, karena udah komitmen. 2 bulan yang lalu saya berpuasa komentar selama ini. Selama ini saya diam mendampingi. Tapi di pengadilan, di majelis saya
Jadi Bro Medi ini lawyernya Ebenezer, bukan? Bukan, lawyernya Roy Suryo. Oh, Roy. Jadi dia nggak mau bocorin dikit pun lah. Gitu. Nanti fight-nya di meja. Jadi saya nanti fight-nya di pengadilan. Bagus, itu bagus Pak. Saya sebenarnya juga Pak, saya dari angkatan 66. Saya sebenarnya udah mau puasa dan nggak mau bicara di Republik ini. Itu usia udah banyak. Usia berapa, Pak? 73 Pak. Bapak 73, ini 67. Ya. Saya 68. Saya sama Surya Paloh, SD SMP kawan saya. Surya Paloh itu SD SMP kawan saya. Oh, Dan berarti- kita di KAPI. Oh, dulu pinteran Bapak, pinteran Surya Paloh? Pinteran dia dong. Dia itu Ari orator bro. Oh, Dia orator. nilai sekolahnya. Nilai sekolah dia juga pinter. Oh, dia juga. Surya Maksudnya Paloh ini orang tinggian cerdas kok. tinggian Bapak, tinggian dia. tinggian dia. Oh, tinggian. Kalau saya aktivis. Waktu itu saya ya angkatan 66 sudah jual gebuk. Oke, di Medan. Di Medan. Kenapa? Karena ada perintah loh. Maaf ya, maaf. Oke. Ini zaman Soeharto nih. Ya. Biar kalian juga tahu. Zaman Soeharto dilarang bahasa Cina. Oke. Jadi orang bahasa Cina digebuk. Ya udah, kita balik lagi ke Ebenezer ini. Beda 5 tahun sama saya. Iya. Jadi Oke. begitu ya. Jadi beda-beda tipis itu. Oke. Ya oke. Jadi gimana Bro Saud? Anda menyikapi? Setoran. Kalau saya, itulah yang menyebabkan kemudian kenapa relawan itu harus dipertahankan. Karena ternyata setelah menang, kemudian bisa mendudukan orang dalam kekuasaan, ditagih. Ditagih. Dan itu ini mohon maaf, ini juga kelakuan ormas. Ormas apa saja? Betul. Mendukung seseorang, setelah jadi ditagih. Betul. Dalam jabatan publik apapun, sehingga mereka yang duduk di sana itu pilihan take it or leave it. Ya. Kalau Anda tidak mau take it, ya kan? Ya Anda leave it jabatan Ya publik. duduk di DPR aja juga ada setelan. Iya. Gimana? Memang persoalannya kan gini ya, bahwa hari ini kan dunia itu sudah memantau semua perilaku korup di setiap negara yang kita dapat angka 37 itu. Kenapa itu bisa angkanya begitu besar di negara yang seperti kayak negara-negara yang seperti Singapura 80, Indonesia 37. Iya. Salah satu yang diukur itu kan bagaimana cara kita berdemokrasi. Karena cara kita berdemokrasi ini nanti akan terlihat bagaimana money politik dan yang Bung Refli sebutkan tadi, akhirnya orang tidak bisa bicara take it or leave it. Nah, kalau demokrasi dijalankan dengan baik, ya itu leave it. Iya. Ya, kalau dia demokrasi dijalankan dengan carut marut, ya take it, dia ngambil. Iya. Yang ngutip dia nyuri, nyolong gitu ya kan. iya. Nah, itu yang maksud saya, bagaimana sebenarnya demokrasi ini bisa dijalankan dengan baik. Selama itu belum dijalankan dengan baik, kita nggak menyalahkan para beberapa orang punya passion, para relawan untuk kemudian datang menjagokan seseorang. Kalau datang dari dirinya sendiri tadi, ternyata kan backgroundnya macam-macam nih. Relawan yang muncul spontan dari grassroots dengan relawan yang dibentuk dari atas, isunya transaksional kan. Kalau yang tadi kan disebutkan tadi adalah Pak Lesiagian tadi kan itu muncul dari bawah. Grassroots, ya. Kami pingin punya presiden yang seperti ini gitu ya. Tapi ternyata kan akhirnya itu di engineering. Lagi-lagi persoalannya kan demokrasi kita. Nah, kalau versinya varietas demokrasi itu kan memang ada 7 variabel yang harus diukur. Di antaranya adalah bagaimana KPU. Iya. Ya, iya dong, anak belum cukup umur masuk itu kok KPU bisa. Nah, itu Agak aja. dunia internasional tuh ketawa, makanya Kata Rocky Gerung itu melanggar undang-undang perlindungan anak. iya, anak belum cukup Bukan umur. undang-undang pemilu. Belum cukup umur. Nah, varietas demokrasi itu kan dari 1 sampai 100 kita dapatnya cuma 22, bro. Oke. 22 itu kecil kali itu. Jadi Itu artinya kalau Pak indeks persepsi korupsi itu masih sangat korup itu. Oh, iya dong. Di bawah 25 soalnya. Iya. Itu 22 itu cara kita berdemokrasi itu yang diukur itu KPU-nya, egalitariannya, konsensusnya. Ini kan relawan-relawan ini kan dalam rangka konsensus. Jadi jangan dipukuli juga, masih banyak yang murni. Ya, Dan tapi jangan- yang saya protes itu adalah kan relawan itu untuk memenangkan seseorang dalam pemilu. Nah, kalau pemilunya sudah berakhir kan harusnya kembali reintegrasi ke masyarakat. Ya. Dan dia tidak menjadi presiden relawan tapi presiden Republik Indonesia kan begitu. Yes. Nah, bagi relawan yang memang murni datang dari menginginkan seorang pemimpin, ketika seseorang menang tuh dia lega, jagoan gue, kemudian didoakan, mungkin sudah biasa. Ya. Nah, tapi ketika kemudian dari transaksional, orang-orang yang dikumpul hanya memang datang dari atas. Nah, Lesiagian kan punya pengalaman dari Termu. Nah, itu tadi. Nah, itu yang agak susah di situ loh. Jadi bagaimana kita bisa relawan tetap ada, tapi tidak transaksional. Dan itu adalah bagian dari demokrasi. Jangan lupa, yang paling tinggi dalam demokrasi itu kan konsensus. Dan itu nggak ada di Indonesia aja, bro. Tahu di administrasi negara juga. Ketika konsensus itu dicapai, katanya kok orde baru banget ya konsensus. Enggak, itu konsensus itu sebuah orang yang
concern terhadap sesuatu, kemudian mereka bersama-sama gitu, bukan tuh kemudian jadi menggiring-giring ideologi supaya sama, enggak. Ternyata calon presiden kita juga kan ada beberapa orang, jadi artinya ketika konsensus dicapai oleh orang-orang dari grassroots untuk jadi relawan ini, sebaiknya mainnya transaksionalnya selesai. Nah, ke depan tantangannya adalah Prabowo harus bisa menciptakan situasi kalau memang dia mau key performance indicators-nya, dia harus mendorong itu bahwa tahun 2029 akan ada pemilu yang berlangsung jauh beda dengan yang kita alami kemarin. Jangan ada parcoknya, terus kemudian relawan tidak dibayar, tidak ada presiden 1.0, terus kemudian tidak ada namanya bansos, justru dihentikan 1 tahun menjelang pilpres, bansos berhentikan. Kecuali yang sangat-sangat penting, pemainnya yang benar-benar sangat lapar ya, itu ada yang orang sangat kondisi sangat jelek. Jadi kemudian kita ini kan persoalannya membangun kepercayaan. Nah, baru kemudian Prabowo bisa mewariskan nilai-nilai ini loh. Periode gua mewariskan pemilu yang baik, terpilih presiden yang benar-benar sangat-sangat demokratis. Nah, itu tantangannya. Bro, kan pelajaran klasik tentang conflict of interest itu adalah Anda tidak bisa mengubah sesuatu kalau sesuatu itu akan merugikan Anda. Atau sebaliknya, Anda akan tetap status quo kalau status quo itu menguntungkan Anda. Nah, dengan governance pemilu yang buruk seperti pemilu sebelumnya, terutama 2024, kan kans Prabowo untuk terpilih kembali sangat besar di 2029. Nah, saya mengatakan begini sampai, kalau Prabowo mencalonkan diri lagi di 2029, lebih baik nggak usah ada pemilu, bro. Karena udah pasti menang dia selama parcok dia kuasai, TNI dia kuasai, fasilitas negara dia kuasai, keuangan negara melalui BUMN dan lain sebagainya dia kuasai. Nggak ada, saya nggak lawan. Iya, jadi makanya pilihannya adalah kembali lagi di beberapa tempat saya katakan, please Pak Prabowo jangan mikir 2 periode. Bereskan aja yang 5 periode ini. Anda itu 5 tahun. Ya, 5 tahun ini. 5 periode lama lagi. 5 tahun ini, ya kan? Itu udah menunjukkan siapa Anda yang sebenarnya. Karena ini apakah hari nasional sejati atau Anda cuma pecundang? Yes. Karena per hari ini dari sisi pemberantasan korupsi, presiden kita yang satu ini memang berbeda dengan presiden sebelumnya. Kamu lihat aja. Untuk bilang, wah itu mau omon-omon Pak Saud. Iya kan kita pegang omon-omon itu. Yang itu omon-omonnya pun nggak ada. Diam-diam tahu-tahu kacau aja. Ini persepsi korupsi jatuh jadi 34 dari 40. Kalau yang dulu diam-diam korupsi. Diam-diam korupsi. Karena kan bagaimanapun orang kan dipegang omongannya. Jadi artinya dia menginspirasi. Karena pemberantasan korupsi itu menginspirasi. Jadi artinya udah fokus aja mewariskan, karena ukuran kesuksesan dia nanti adalah bagaimana demokrasi berikutnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tidak dilakukan pada 10 tahun kebelakangan. Nah, dia akan menjadi presiden yang berbeda dengan yang lain. Jadi nanti akan ada banyak detail-detail. Umpamanya kalau memang di undang-undang pemilu kita tidak boleh memberi janji aja, nggak boleh, jangan ada lagi ngasih susu, ngasih kaos, ngasih apa. Kan rakyat harus dididik. Kecuali kalau memang yang Bung Repi bilang tadi, gua pengen dong, atau kemudian di engineering sama teman-temannya gitu kan. Ini kan pilihan berada di dia, pilihannya mau yang mana gitu. Nah, jadi kita hanya bisa berpesan, please Pak, you create the values for your country, dan saya pikir dia ngerti nilai apa yang harus di-create. Dan saya yakin Prabowo tuhelnya lebih beda sama yang dari sebelumnya. Apalagi dia ngomong bahwa pilpres atau pemilu di Indonesia itu 3 dibilang, messy, ya kan, kemudian costly, dan kemudian tiring. Tiring dibilang. Melelahkan, berantakan, dan duit, ya kan? Nggak banyak kan orang yang statement kayak gitu kan? Artinya kan dia mau keluar dari zona nyaman itu kan. Nah, nanti kita tunggu nanti seperti apa pelaksanaannya. Jadi ada hope ya dari sisi demokrasi, pemberantasan korupsi juga ada hope, walaupun sebelumnya kita sempat hopeless, ya kan? Gitu. Kita balik lagi ke soal Eben ini ya. Kita bicara bau-bau politiknya nih, bro. Ini menarik nih. Ini agak liar sedikit lah, biar bro ini kan kadang-kadang terlalu disiplin orangnya kan, agak liar-liaran sedikit. Liarnya begini, orang menganggap bahwa pada era sekarang ini, for now ya, for this time ya, kejaksaan itu lebih dikuasai oleh Prabowo. Maka ditorpedo lah orang-orang yang dekat sama Jokowi, Riza Khalid dan lain sebagainya, walaupun tidak sampai ujung-ujung juga dalam kasus Pertamina, kasus Timah dan lain sebagainya. Tapi Tom Lembong kena juga di sana, kira-kira begitu. Tapi kalau ngomong KPK ini masih Jokowi, karena Jokowi yang membentuk tim selnya dan kemudian dia betul-betul manfaatkan di era terakhir untuk memilih ketua atau pimpinan KPK. Maka yang muncul adalah kasus Hasto, yang tidak lain adalah kasus yang kelihatan betul tuh dendamnya Jokowi. Nah, ketika orang kemudian melihat, loh kok yang ditangkap Eben atau Noel,
orang berspekulasi termasuk saya. Pertanyaan pertama, Noel ini sekarang lebih ke Prabowo atau lebih ke Jokowi? Karena walaupun dia ketua Joman, tapi sekarang dia sudah declare ketua Prabowo Mania, Proman mungkin ya, atau Praman. Sekarang dia jadi preman. Nah, kemudian orang melihat ke sana, apalagi dia ikut Gerindra. Ya. Apakah nggak mungkin ya sebenarnya kenanya Noel ini karena ya tadi dalam tanda kutip ya, karena geng Solo juga. Selesaikan, orang ini udah berkhianat. Udah balik kanan. Iya, udah balik dia, udah balik kanan dia. Balik kanan itu balik yang benar sebenarnya. Ya. Selesaikan. Kebetulan ada pula korupsinya, karena kan yang korupsi lainnya tuh lebih terpantau aja ini. Nah, ini dia. Kalau dia tidak lagi setia, mainkan. Tapi kalau dia masih setia, tutup dulu. Ya. Ada kesan begitu. Gimana kalau ada spekulasi begini, bro? Tapi biasanya kalau orang nanya itu tahu jawabannya itu biasanya. Saya justru ingin konfirmasi. dan jawabnya ada dua, host jawab sendiri. Host mewawancara diri sendiri. Sendiri jawab sendiri. Jadi justru itu kalau jadi ini ya, itulah kelebihan yang namanya DPR. Jadi talkshow DPR itu kelebihannya adalah iya, di bawah pohon rindang. Itu host bisa merangkap penanya, bisa merangkap bertanya dan lain sebagainya. Bahkan ada tukang pijit pun boleh juga di sini kalau pijit gitu. Ada tukang jualan lewat nggak apa-apa. Saya mau bikin tuh host podcast DPR. Aku ada Sebelum aku coba lain dulu. ada pendapat yang lain kok. Cuma Relevan ke sini loh Pak, jangan kemana dulu Pak. bukan. Tetap yang tadi aja, tetap yang tadi aja. Yang tadi. Yang tadi aja. Tentang Ibin ya. Ya tentang yang tadi ya. Kalau saya berpendapat lain dari yang lain, kontroversial. Apa pendapatnya? Bisa saja Noel ini catur sebagai pionnya Prabowo. Prabowo bikin Noel kau jadi begini, yang lainnya nanti disikat. Itu pendapat saya. Oke, jadi Ya, marketing. tapi Terjemahkanlah. korup benar nggak dia? Ya, Korup benar nggak atau pura-pura korup? sebenarnya ya kalau korup itu menurut Noel mungkin ya, menurut Noel saya nggak makan uang negara kok. Saya dikasih, ini gratifikasi nih menurut saya ya. Hadiah yang berlebihan. Nah, pengumuman sementara pemerasan Pak. Ya, pemerasan katanya. Ya itulah. Tapi ya Sementara kata saja ya. Mungkin menurut Noel saya nggak makan uang negara gitu loh. Uang masyarakat rakyat. Ya, Bapak ini harus belajar sama KPK. Iya, harus belajar. Kerugian negara atau kerugian negara itu Iya, salah betul. satu unsur aja. Ada juga korupsi yang nggak bayar negaranya. Oh iya, Jadi kalau tadi itu kan hipotesa bisa jadi. Tapi menurut saya nanti penyidik akan lebih tahu. Bung Refli udah paham betul lah aktus reus mens rea, aktus reus itu dan bagaimana peristiwa pidana itu bisa terjadi kan. Saya aktus Reus tahu, Markus Reus itu tahu juga. Markus Reus itu kalau nggak salah pemain sepak bola Jerman. Jadi nanti Bung Refli supaya kita tidak masuk ke framing yang begitu luas dalam proses penindakan katakanlah penindakan pelaku jahat ini, itu memang sulitnya KPK saat ini. Itu salah satu konsekuensi dari digantinya Undang-Undang KPK kan. Iya. Pasti kalau Bung Refli situasinya masih di sana, undang-undangnya masih seperti itu, pikiran-pikiran katakanlah pikiran liar tadi itu nggak akan terjadi karena kan kita udah tahu awal dari undang-undang tidak diganti. Refli juga menyebut tadi proses penunjukan pimpinannya. Tetapi oleh sebab itu hukum tidak boleh abuse. Nanti penyidik harus mempertanggungjawabkan OTT ini dan dia harus conviction 100% meyakinkan bahwa Bang Noel bersalah. Kalau enggak kita abuse dong. Oke, jangan sampai ada yang di OTT tidak ada orangnya kabur, mengajukan pra peradilan dikabulkan. Nah, itu nanti masih apa yang ditetapkan. Itu nanti akan kita lihat, kita tunggu konferensi pers nanti lewat tengah hari ini bagaimana sebenarnya konstruksinya sehingga bisa memastikan ini sebenarnya masuk skenario tadi yang disebutkan oleh Siagian atau dalam pengertian as it is, bahwa memang terjadi peristiwa pidana karena ada laporan masuk ke KPK, didalemin, kemudian peristiwa pidana. Tapi saya sedih juga bro, kalau Prabowo misalnya pakai teori dia ingin menjadikan ini sebagai contoh pemartir. Hati-hati loh, kalau Anda korupsi, Anda kayak Noel, misalnya gitu ya. Oke, itu bisa aja, bisa terjadi. Tapi kan kalau dia sudah korupsi, tahu anak buahnya korupsi, ini pecat aja walaupun tidak diproses, kan begitu mestinya. Masih menghargai hukum, kita paham lah ya. Kita menghargai karena statement resminya kan kemarin nunggu proses dulu. Itu normatif. Enggak bro. Kenapa saya bilang? Harus berada di luar normatif ya? Iya, karena ini kekuasaan prerogatif.
Jangankan kena OTT, Iya. duduk di bawah pohon aja diganti kan Yes. Ya, itulah negara apalagi kita OTT. ini. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Prabowo sepertinya tidak betul-betul marah dengan orang yang korupsi. Kalau marah kan dia bilang berhentikan. Kita memang menghargai asas praduga tak bersalah, tapi sebagai Presiden Republik Indonesia, saya punya hak prerogatif terhadap menteri saya. Artinya gini. Gitu. Kalau umpamanya sekarang KPK itu di bawah pemerintah, Salam kalau sehat. di bawah pemerintah, Oke. itu kan dia hanya tinggal sebenarnya suruh seseorang, coba teleponkan dulu pimpinan KPK, konstruksinya gimana, udah pasti nggak? Pak, udah pasti Pak positif, tinggal kita hanya beberapa bukti lagi aja, kita umumkan sebentar lagi. Prabowo udah mengambil sikap, kan gitu. Iya. Ya, artinya dia harus proaktif. Kan maksudnya Prabowo kan di situ proaktif daripada sekedar menunggu expose, dia akan mendapat nilai tambah. Nilai tambah. Ya, Dan oke. dia menunjukkan concern atau Yes, perhatian yang saya besar. setuju dengan itu. Iya. Itu tinggal telepon kok. Prasetyo, itu gimana? Unsurnya kuat? Kuat Pak, ini buktinya cukup kuat. Cuman kita lagi nunggu, biasa proses reku up harus diperiksa dulu. Iya. Ada 24 jam. Oke, dia udah bisa ngambil sikap sebenarnya. Kecuali kalau umpamanya penyidik dan pimpinan KPK-nya masih ragu, nah itu justru kita pertanyakan gitu. Jadi proaktif presiden yang kita minta kan. gitu. Iya, Ya, untuk oke. menunjukkan Saya setuju itu. bahwa Saya dia setuju. punya perhatian yang besar gitu. Ya. Jadi Bro Medi masih puasa? Masih satu minggu lagi. Satu minggu lagi. Setelah akhir Agustus, baru berkicau gitu. Baru berkicau. Oke, mudah-mudahan ya. Tapi bro sendiri gantian sekarang. Saya host. Boleh. Kalau menurut bro, kan ini kelihatan ya bahwa peristiwa pidana ini akan terjadi. Saya keyakinan saya tetap di angka 37 tadi. Artinya dari angka 37 itu kan itu semuanya semua dinilai kan. Iya. Perilaku polisi, perilaku tentara, 37 IPK. IPK itu kan itu unsur perilaku hakim, perilaku pegawai negeri, pengusaha, semua lah kita ya. Jadi artinya Noel ini yang disebut orang itu lagi apes itu. Jadi artinya kalau bahasanya hukum ya bukti-buktinya. Mungkin orang lain permisif sehingga nggak laporkan, nggak ada whistleblower di daerah itu. Kan ini bisa jadi whistleblower di kementerian juga kan, yang ngirim ke KPK. Karena KPK itu kan sekarang tinggal telepon 198, pencet 3 nomor aja nyampe itu laporan. Nah, bagi orang-orang yang mau melapor. Jadi orang-orang yang nggak melapor 198. Nah, pencet aja 198. Oke. Itu langsung halo ya mau ini Bapak selanjutnya tinggal dia kasih petunjuk. Rekam itu ya. Ya, sesimpel itu sebenarnya kalau orang mau melapor. Tapi dengan bahasa 37 tadi itu berarti 70%, 37, jadi 70% itu berarti kan jelek ya. Iya. Jadi seharusnya OTT ini sebenarnya setiap hari kita harus melakukan OTT sebenarnya. Iya. Nah, jadi ini pertanyaan bro, Iya. apa gitu? Kira-kira bagaimana estimasi perkiraan atau solusi yang harus dia lakukan? Pertama saya senang ada OTT lagi karena pernah ada aspirasi untuk tidak ada OTT. Iya kan? Iya. Iya kan? Yang aku komen, emang ini siapa yang bilang gitu ya? Iya. Pokoknya nggak Saudara lain itu dari Aku yang nggak minta ada OTT ya. Jangan ada lagi OTT. Nah, saya senang ada OTT. Saudara kita lah. Karena OTT ini ya kan gini, kita harus kembali kepada peran KPK. Jadi para KPK itu bukan pedagang kalau menurut saya. Ya. Wah, mengembalikan kerugian negara sekian itu kan dagang. Justru kalau Ya. kita harus kembalikan KPK itu sebagai trigger mechanism. Dia harus memberikan efek jerah terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Yap. Jadi bukan soal pengembalian uang negaranya, Ya. tapi memberikan efek jerah sehingga orang lain tidak mau melakukan itu karena ada kepastian hukum di sana. Kalau Anda korupsi, ada KPK yang kuat, yang bisa nyadap, yang bisa dapat laporan cepat, reaksi cepat, dan bisa nangkap Anda. Yap. Selesai, tamat karir Anda, kan begitu. Ya. Kita kembali ke KPK tahun-tahun sebelumnya yang nggak pernah kalah. Sebelum undang-undang Yang 19. sebelum 2019, Ya. ya kan? Ya. Yang tidak pernah kalah. Nah, sehingga yang terjadi adalah orang berpikir, waduh, masih ada lembaga super body. Harusnya peran itu yang harus ditingkatkan kembali pada KPK. Seandainya Prabowo yang dengan perubahan undang-undang ini menjadi atasannya ASN di KPK itu, Ya. dia memang punya concern yang besar untuk memberantas korupsi. Ya. Jadi dia berdayakan KPK, lindungi KPK sehingga KPK tidak memiliki keraguan untuk menangkap siapapun. Kalau sekarang, barangkali bayangan saya sebelum OTT nunggu sinyal istana dulu. Jangan-jangan ya? Jangan-jangan. Noel ini bisa nggak di OTT? Bagaimana kalau misalnya ini misal ini? Iya. Bagaimana kalau misalnya yang di OTT Teddy misalnya? Ya. Bagaimana kalau yang di OTT Sugiono misalnya? Ya. Atau Hadi Prastio ya? Walaupun pesan presiden jelas loh ya. Iya. Gua nggak
Nah, kalau dia tidak memberikan strong message, maka selalu ada keraguan oleh penegak hukum. Termasuk kasus Roy Suryo ini, saya yakin sedang menunggu sinyal dari Prabowo apakah akan menersangkakan Roy Suryo atau tidak. Padahal kasusnya zong. Kenapa? Kenapa? Oke, ya, gitu. Nah, gitu. Ya, jadi tapi gini loh, saya tambah sedikit ya. Enggak, ini dulu bro, jangan tambah-tambah dulu, beliau dulu. Ya, gimana? Jadi maksud saya gini, kalau memang kita masih komit dengan ucapan, pikiran, dan tindakan kita, which is itu sangat berbeda dengan ucapan, pikiran, tindakan Noel, kan beda kan? Ucapan, pikiran, tindakan beda kan? Selalu, bahkan kan hari ini beredar meme-meme Instagramnya dia yang sangat berbeda gitu. Nah, so far sampai per hari ini kita masih melihat ada indikasi-indikasi bahwa memang level of trust kita terhadap Prabowo meningkat. Itu harus satu ya. Ada level of trust naik dikit ya. Level of trust naik. Saya gini. Saya jujur ya, bro ya. Saya berusaha objektif untuk menilai ya. Jadi nggak ada misalnya saya punya preferensi facet apapun di rekrut pemerintahan saya bilang nggak mau 2021 2029. Saya berusaha mengatakan hal yang baik. Hal yang baik itu misalnya menghapuskan pantian yang menurut saya sudah tidak masuk akal. Saya dukung pernyataan bahwa masa orang sebulan sekali rapat bekerja dapat 40 miliar setahun gitu. Artinya Repli menjelaskan level of trust dengan bukti lah. Bukan buta-butaan atau dalam rangka carmuk segala macam. Tentu dilibat gitu. Kedua, dengan Tom Lembong, si abolisi. Walaupun untuk Tom Lembong ini ada side-nya. Oh ternyata ada ini lain. Ada side dishes. Sebenarnya ada main purpose-nya bukan membebaskan Tom Lembong. Main purpose-nya membebaskan. Itu analisis loh ya. Jangan disalahkan kita analisis itu. Bukan analisis, tapi informasi yang saya dapatkan bahwa sesungguhnya yang mau dibebaskan satu dulu itu aja. Karena atas permintaan bosnya. Dan secara post factum kita bisa menilainya itu benar karena ternyata dijadikan lagi pejabat. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Bung Refli, ada level of trust yang kita sopa per hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 22 Agustus 2025, nggak tahu besok ya. Tapi kita catat per hari ada level of trust. Nah, itu menurut saya yang kita harapkan dia stay di situ untuk kemudian persoalan-persoalan yang menyangkut integriti, yang menyangkut meningkat. Dan OTT Noel, let's say walaupun ada macam-macam, ada juga untuk menaikkan trust, gitu kan? Jadi sekali lagi kita mengapresiasi adanya planning dari awal, ucapannya konsisten, dan ini yang agak sulit di dalam pemberantasan korupsi. Saya notice kira-kira ada 6-7 menteri lah yang terindikasi yang harusnya diselesaikan, terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, suap, menerima gratifikasi dan lain sebagainya. Kasusnya apa misalnya? Saya sebut kasus BTS misalnya, ya kan? Nah, itu kasus apa lagi yang kemarin saya dengar? Minyak goreng. Jadi minyak goreng misalnya, soal tambang misalnya. Nah, itu orang-orang itu berada di lingkar kekuasaan. Dan bahkan soal haji juga ya, soal dana haji gitu. Nah, orang-orang itu masih berada di lingkar kekuasaan. Dan menurut saya Prabowo pada waktu itu tidak bisa menghindar karena ini titipan dari geng Solo sepertinya, karena dia dibantu pemenangannya dan beberapa orang kemudian stay di sana. Padahal kita lihat masalahnya luar biasa kan, tudingan korupsinya. Ada ketua umum partai ada mundur, ada 11 sprindik lah ya kan, mundur ada menteri yang Anda terima duit, kembalikan 27 miliar ya kan. Ada wakil menteri yang Anda terima gratifikasi, dijadikan tersangka, menang pra peradilan. Orang itu balik-balik lagi, direkrut lagi ke dalam pemerintahan. Kan orang jadi bertanya-tanya. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah kita sekarang melihat gaya kepemimpinan Prabowo sekarang ini. Artinya gini, segala sesuatu penindakan hukum dia biarin, dia tidak larang. Jadi teori laissez-faire itu dia membiarkan gitu aja. Ya silakan aja. Kalau jalan-jalan, tapi dia tidak menyuruh dan tidak melarang tuh. Sementara hipotesa kita gitu ya. Sementara hipotesanya gitu. Jadi artinya dia tinggal kita menunggu menteri-menteri yang tadi itu, yang penindakannya apa oleh polisi, oleh tentara, oleh jaksa, oleh KPK. Dia tidak proaktif. Tapi sebenarnya kalau dia mau proaktif, bisa juga lebih cepat. Dia ganti itu menteri-menteri itu. Mungkin solusi hukum dulu dia lakukan. Jadi teori laissez-faire membiarkan, tapi kemudian hukum baik hukum, politik baik politik gitu, kira-kira gitu. Dia kan baca buku juga loh. Tapi masalahnya adalah sekali lagi kita bicara tentang penegak hukum yang
berintegritas. Harus cepat ya? Iya, kalau penegak iya. hukumnya tidak berintegritas, tidak ada akselerasi. Ya, kita challenge kejaksaan, KPK dan kepolisian untuk melakukan keinginan Pak Prabowo yang sudah dikampanyekan hampir setiap hari itu. Iya. Kira-kira itu, bro, hari Jumat tuh. Oke, karena Jumat ya kita selesai berapa? Jam berapa? Bapak sedikit lagi Pak, tadi Pak. Masih ada 15 Pak menit. Siagian mau mengatakan Ya, Le. tadi yang saya ingin pertanyakan kepada Pak Saud ya, Pak Saud yang mantan KPK ya, mantan KPK kita udah lihat KPK ini sekarang kan banyaklah pendapat mengatakan pelemahan, bahkan ada yang mengatakan KPK ini sudah jadi ASN gitu ya, di bawah Kementerian Kemenpan lah gitu ya. Kemenpan gitu loh. Bagaimana itu Pak Saud? Tadinya kan Dia dia sebenarnya gini Pak, kalau kita bicara Betul. undang-undang yang kurang ASN itu. atau undang-undang yang lebih atau orang yang kurang, karena di dalam apa strategic thinking ya disebutnya ya, dalam strategi berpikir, undang-undang boleh berubah, orang-orang berganti, pimpinan kan berganti, ya nggak? Strukturnya berubah dulu kan langsung ke rakyat, sekarang di bawah presiden, struktur boleh berganti. Yang nggak boleh berganti adalah Pak, nilai-nilai di pemberantasan korupsi itu. Nah itu yang dirusak Pak. Ya maksud Undang-undang baru itu dirusak dengan nilai-nilai itu. Dengan dijadikannya ASN ini, ya tentu dia pasti loyal ke atasannya. Ya, itu yang disebutnya di dalam manajemen risikonya tinggi. Iya. Kalau menurut Bapak dari 1 sampai 100 berapa risikonya? Ya itu makanya saya bilang. Menurut Bapak, kan saya bilang tadi risiko tinggi. Dengan di bawah ASN ini risikonya berapa menurut Bapak? Ya risikonya bisa. Pengalaman di pegawai negeri dulu itu, yang kadang-kadang ditakut-takuti sama pimpinan. Coba menggunakan imajinasinya berapa? Bisa 60% Pak. 60%. Jadi 60% gagal ya? Iya gagal. Atau berhasilnya 40%? Karena apa? Ini doktrin dari atas. Ya. Ini. Dari atas ini bagi karyawan di bawah itu. Wah atas ini udah dianggap dewa loh. Itu yang saya bilang tesit knowledge itu bro. Ilmu tersembunyi yang orang nggak punya pengalaman. Ya sekarang kita lihat aja instansi. Ya. Polisi ini ya polisi. Karena dia Lihat jenderal, lihat dewa itu. kalau dia lurus, maka bisa berakhir Betul. sebuah lingkungan yang Itu saya bilang. Tadi kita di depan, egalitarian itu. Apakah KPK ini masih punya power gitu yang independen? Saya sebenarnya ASN itu. Kalau saya sih angkanya tetap 30 tadi. Ya 30 ya. Jadi itu kita tunggu saja. Mereka nggak boleh marah, sebagaimana juga hampir saya dulu sama di KPK kan tiap hari diunjuk rasa Pak. Tapi saya suka, jadi kontrol gitu ya. Nah jadi artinya silakan kita